Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali di dalam acara konklusi Sekolah Sahabat Dewasa bersama kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan bersama saya Pendeta David Panjaitan. Pemirsa, kali ini rekaman kita agak sedikit berbeda tampilannya oleh karena melihat situasi penyebaran COVID-19 di akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan sehingga kami rekaman bukan di studio tetapi di rumah kami masing-masing. Sehubungan dengan diberlakukannya program PPKM di DKI Jakarta khususnya atau di Pulau Jawa dan Bali pada umumnya. Jadi untuk mendukung itu kami kali ini rekaman dari tempat tinggal kami masing-masing. Dan saya berharap kita semua tetap menjaga protokol kesehatan dan kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, kita akan masuk ke pelajaran Sabat yang ketiga dari pelajaran Sekolah Sabat kuartal 3 di tahun 2021 dengan judul Istirahat dalam Kristus atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Rest for the Restless. Judul daripada pelajaran Sabat yang ketiga ini adalah akar-akar dari kegelisahan, karena yang kita bahas selama satu kuartal ini adalah mengenai kegelisahan. Jadi Sabat ini atau pekan ini kita akan membicarakan akar daripada kegelisahan itu. Dan penulis mengambil ayat hafalan dari buku Yakobus 3 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kehancuran dan segala macam perbuatan jahat. Jadi sebetulnya melalui ayat hafalan ini kita sudah mendapatkan satu kesimpulan bahwa di mana ada kekacauan atau di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ akan ada apa? Kekacauan dan segala perbuatan jahat. Dan kekacauan dan perbuatan jahat inilah yang menimbulkan salah satu penyebab yang membuat salah satu alasan mengapa kita merasa khawatir. Jadi di mana ada iri hati, di mana ada mementingkan diri sendiri, disitulah akan ada apa? Kekacauan. Baik, di pelajaran Sabat petang, penulis mengambil ilustrasi sebuah pohon, ya. Sebuah pohon yang mana pohon itu bernama pohon aspen. Saya kurang tahu apakah di Indonesia ada pohon ini, tetapi pohon aspen ini ada di luar negeri khususnya ya. Karena menurut alur cerita ini, pohon itu bisa hidup di berbagai musim, entah itu musim panas, musim dingin, atau musim matahari bersinar lah ya agak sejuk. Pohon aspen tetap bisa tumbuh dan pohon aspen ini tingginya itu sekitar 15-30 meter dan bisa bertahan hidup paling tidak 150 tahun. Dan pohon aspen ini juga sering digunakan untuk membuat kertas dan juga korek api ya, itu apa korek api yang dari kayu itu. Itulah pohon aspen. Nah, yang menjadi pertanyaan penting adalah kenapa pohon aspen ini bisa bertahan hidup sampai 150 tahun? Jawabannya adalah akar-akar daripada pohon aspen ini begitu luas menyebar dan juga akar daripada pohon aspen ini penyebarannya sangat cepat ya. Jadi dia bisa menyerap makanan lebih banyak. Artinya asupan makanan bagi pohon aspen ini cukup banyak oleh karena akar-akarnya itu, sehingga mengakibatkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitarnya itu yang tidak sejenis maksud saya, itu akan mengalami kekurangan makanan. Itulah ilustrasi yang diambil oleh penulis di pelajaran Sabat petang tentang pohon aspen, dan penulis katakan oleh karena itu juga, oleh karena situasi akarnya itu, maka pohon aspen itu bisa bertahan hidup lama dan tingginya pun
lumayan tinggi, ya 15 sampai 30 meter. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Judulnya adalah Yesus membawa pemisah atau pemisahan. Baik, sangat sedikit orang yang menghindari konflik menurut apa yang ada di pelajaran kita ini. Sehingga orang biasanya berharap bahwa situasi itu tenang-tenang saja, tidak mengalami masalah. Itu yang dibicarakan di dalam di dalam pelajaran sekolah sahabat ini. Tetapi di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39, di sana ada satu situasi yang berlawanan dari apa yang sedang terjadi. Dikatakan demikian. Pernyataan Yesus dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39 sangat berlawanan dengan intuisi. Juru selamat yang datang sebagai bayi yang tidak berdaya, alih-alih seorang raja yang kuat dikelilingi dengan pasukan elit yang menghebohkan kasih kepada tetangga dan musuh, sekarang memberitahu para pengikutnya bahwa dia membawa pemisah dan pergumulan. Murid-muridnya dan para pendengarnya mungkin bertanya-tanya, sebagaimana kita yang bertanya, bagaimana ini bisa bisa terjadi. Jadi di dalam Matius 10 ayat 34 sampai 39, saudara-saudara boleh baca di rumah ayat itu. Yesus yang seharusnya itu membawa persatuan, tapi justru dalam cerita ini dia mau membawa pemisah. Ya, memisah untuk menentukan siapa yang akan kita pilih. Ya, siapa yang akan kita pilih. Oke. Selanjutnya saya bacakan di sini. Yesus menyatakan pilihan ini dengan menentukan 3 kalimat. Masing-masing menggunakan istilah layak. Kelayakan tidak didasarkan pada standar moral yang tinggi atau bahkan mengalahkan dosa. Kelayakan didasarkan pada hubungan seorang dengan Yesus. Jadi, membicarakan kelayakan itu bukan masalah orang itu berapa banyak berbuat baik, bukan itu poinnya. Artinya seberapa eratkah hubungannya dengan Yesus. Kita layak ketika kita memilih dia di atas segalanya, termasuk ibu, ayah, atau anak-anak kita, atau anak-anak. Kita memilih penderitaan salib dan mengikuti Yesus. Saya pikir pernyataan ini cukup tegas untuk mengingatkan kita bahwa siapa yang akan kita pilih. Seperti di pelajaran hari Minggu ini di bagian atas dikatakan bahwa Yesus datang untuk membawa pemisah. Yang tadinya diharapkan bahwa kedatangan Yesus itu untuk membawa kesatuan, persatuan, tapi justru dia membawa pemisah. Bukan hanya pernah, bahkan sering, sewaktu saya masih gembala jemaat dan masih mengajar di sekolah kita, ada beberapa anak-anak sekolah yang bertanya seperti ini, pendeta, kalau seandainya saya mau dibaptis, lalu orang tua saya melarang, apa yang harus saya lakukan? Jujur, awalnya saya sulit untuk menjawab, karena memang ada di Alkitab, khususnya hukum kelima mengatakan, hormatilah orang tuamu. Tapi setelah saya renungkan, saya pelajari, saya beri jawaban kepada mereka seperti ini. Memang orang tuamu adalah wakil Allah di dunia ini. Seperti yang dikatakan di dalam buku Keluaran pasal 20, khususnya 10 hukum yang kelima. Tetapi jangan lupa, pada saat orang tuamu tidak mengizinkan kamu untuk memilih bahwa Yesus yang kamu percaya itu sebagai juru selamatmu, tentu kamu harus memilih Yesus. Itu jawaban saya waktu itu, dan saya bersyukur ada pelajaran ini dikuatkan kembali bahwa memang Yesus datang untuk memisahkan, dan memisahkan kita harus memilih kepada Yesus atau kepada
kepada orang yang atau kepada pihak di luar siapa? Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu saya mengadakan KKR di Jawa Timur, tepatnya ada di Lumajang, ada di Probolinggo, ada di Banyuwangi dan di beberapa tempat. Lalu satu ketika di satu tempat, di satu gereja, ada orang muda yang menyapa saya, "Pak Pendeta, senang ketemu Pak Pendeta kembali." Loh, kita pernah ketemu. "Oh iya Pendeta, saya adalah salah satu siswa atau siswi di sekolah Advent di Jawa Timur. Saya yang membaptis adalah pendeta tahun 2013." Dia katakan seperti itu. "Oh iya?" Saya kata, "Iya." Lalu saya tanya, "Di mana orang tuamu?" Pendek cerita, ketepatan orang tuanya tidak satu keyakinan dengan kita. Lalu dia katakan, "Pendeta, waktu itu setelah saya dibaptis oleh Pak Pendeta, saya tidak dibiayai sekolah." Pendek cerita, walaupun akhirnya dia tamat dari UNAI dan dia sudah bekerja. Lalu saya katakan kepada dia, "Syukur, saya senang melihat kamu karena kamu tetap bertahan di dalam kebenaran ini. Dan memang kita harus memilih Yesus Kristus atau meninggalkan hal-hal yang lain termasuk orang tua kita." Sama seperti pelajaran sekolah sahabat ini, saudara-saudara. Yesus datang membawa pemisah. Jadi dengan kata lain, pada waktu kita tidak mengikuti apa yang Yesus katakan, itulah yang akan menjadi sumber kegelisahan kita. Yang menjadi sumber kegelisahan kita. Saya percaya pada saat kita tidak melakukan apa yang benar, tentu ada satu kegelisahan di mana? Di hati kita. Saya tidak tahu pemirsa, apakah merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan pada waktu kita mengendarai kendaraan tidak membawa surat-surat dengan lengkap. Lalu melanggar lampu merah yang harusnya berhenti, atau tidak menggunakan helm seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Saya tidak tahu apakah ada perasaan kegelisahan di hati kita oleh karena kita tidak mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Baik, saya akan kembali bacakan di sini. Saya tidak memiliki keinginan yang lebih tinggi daripada melihat pemuda kita dijiwai dengan semangat agama yang murni yang akan menuntun mereka untuk memikul salib dan mengikuti Yesus. Pergilah, murid-murid muda Kristus yang dikendalikan oleh prinsip berpakaian jubah kemurnian dan kebenaran. Juru selamat Anda akan membimbing Anda ke posisi yang paling sesuai dengan tabiat, dengan bakat Anda, dan di mana Anda dapat menjadi yang paling berguna. Jadi salah satu akar kegelisahan itu adalah kita tidak menurut apa yang Tuhan katakan, ya, tidak menurut apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Senin. Di sini judulnya adalah keegoisan. Saya pikir sama pelajaran hari Senin ini dengan ayat inti yang kita sudah baca, yaitu iri hati dan mementingkan sendiri. Kata lain daripada egois adalah mementingkan diri sendiri. Artinya semua itu milikku, semua itu milikku, semua itu adalah apa? Milikku. Ada sebuah film, saya pikir saudara-saudara pernah menyaksikan ini. Film itu mempunyai slogan seperti ini, all for one, semua untuk satu. Tapi satu ketika, waktu saya melayani sebagai pendeta, ini pengalaman pengembalaan, ada orang muda yang memplesetkannya atau menambahkan kalimatnya. Lucu juga, tapi menurut saya itu ada unsur egoisnya. Dikatakan demikian, all for one, all for one, all for one, all for me katanya. One for all for me katanya. Dia katakan seperti itu. Jadi satu untuk semua, semua untuk apa? Untuk aku. Itu kan menunjukkan keegoisannya. Dia mementingkan apa? Dirinya sendiri. Baik. Saya akan bacakan beberapa hal yang penting di sini. Seperti dalam kasus pohon aspen dan sistem bawah tanahnya yang lebih besar, keegoisan adalah bagian dari sistem bawah tanah besar yang disebut dosa. Jadi keegoisan itu rupanya dosa. Ya, memang dosa itu adalah mementingkan diri sendiri. Ya, mengikuti apa yang ingin dia ingini, mengikuti apa yang dia
atau menuruti apa yang dia inginkan pribadinya, bukan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Itu adalah dosa ya, seperti saya katakan tadi, yang selalu saya katakan, 1 Yohanes 3:4, dosa itu adalah melanggar perintah apa? Perintah Tuhan. Keegoisan, oke, yang membuat kita tidak menemukan istirahat di dalam Yesus. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita, keegoisan tepatnya menjadi yang termudah untuk diwujudkan. Bagi kebanyakan dari kita, keegoisan adalah alam seperti bernafas. Rupanya ngeri sekali keegoisan itu ya. Kalau dikatakan alam seperti bernafas, kita tidak bisa hidup kalau tidak bernafas. Saya pernah dapat kiriman dari teman, tes ketahanan paru-paru kita. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi saya lihat cukup bermanfaat juga ya tes itu. Nyatakan kalau Anda bisa menahan nafas dalam putaran sekian, berarti paru-paru Anda normal. Kalau sekian putaran, berarti paru-paru Anda itu hebat. Kalau sekian putaran, berarti paru-paru Anda itu luar biasa. Saya tidak tahu apakah pemirsa pernah mendapatkan itu. Bayangkan, kita disuruh berhenti bernafas, sedangkan kebutuhan kita itu adalah bernafas. Tentu sulit. Seperti itulah yang digambarkan oleh penulis tentang keegoisan, tentang mementingkan diri sendiri itu, seperti seorang yang membutuhkan untuk apa? Bernafas. Ada sulit untuk dipisahkan. Tetapi, seperti pelajaran kemarin hari Minggu, bahwa Yesus datang ke dunia itu untuk membuat kita terpisah dari keinginan kita. Kita harus lebih mementingkan siapa? Mementingkan Yesus Kristus. Ini sekedar pengalaman yang pernah saya ceritakan, bahkan sering, tetapi tidak salah saya ulangi lagi untuk mengingatkan kita tentang keegoisan ini. Jadi, waktu pengalaman penggembalaan saya di Sumatera Utara, itu memang kami para pendeta itu disibukkan hampir setiap tahun, di akhir tahun itu proses pemilihan pegawai jemaat. Pada umumnya anggota-anggota di sana itu sangat senang untuk melayani, sehingga mereka lakukan apa saja supaya mereka, maksudnya bukan apa saja, mereka melakukan banyak hal agar mereka bisa terpilih untuk menjadi pengurus jemaat, bukan melakukan banyak hal. Sehingga kami para pendeta agak sedikit kesulitan, kewalahan menghadapi itu. Lalu suatu ketika saya dipindahkan ke satu distrik di mana ada satu gereja yang mempunyai sikap berbeda. Sikapnya itu adalah mereka menolak pada waktu mereka dipilih untuk menjadi pengurus di gereja. Lalu mereka katakan kepada saya, pendeta tenang saja, pendeta di sini tidak akan pusing, karena kami pada umumnya menolak. Saya pikir, dengar berita itu, wah boleh juga ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, lalu saya dapatkan satu kesimpulan bahwa mengingini berlebihan dalam arti ambisi dengan menolak itu sama di hadapan Tuhan, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya bisa dan saya tidak bisa, ukurannya itu adalah saya. Itu menunjukkan indikasi keegoisan seseorang. Artinya tanpa itu, tanpa saya ini pekerjaan tidak akan sukses. Atau, nggak usah saya lah, ngapain saya di situ. Intinya adalah apa? Mementingkan pikiran sendiri. Jadi, satu statement di sini sangat keras menurut saya, bahwa egois itu sama dengan kebutuhan kita untuk apa? Bernafas. Oke. Perumpamaan ini hanya muncul dalam Injil Lukas, ini Lukas 12 ayat 13-21, dan diceritakan kembali sebagai jawaban atas pertanyaan anonim dari hadirin bertanya tentang satu pertanyaan bertalian dengan warisan. Yesus menjawab dengan menolak peran hakim di antara saudara. Sebaliknya, dia memilih untuk mengarahkan jarinya pada masalah mendasar yang lebih besar, yaitu keegoisan. Dia menggali lebih dalam untuk menunjukkan tumpukan akar di bawah tindakan individu kita. Jadi keegoisan itulah
akar dari segala kegelisahan. Ya, salah satu akar yang berikutnya kemarin adalah tidak menurut, lalu di hari Senin adalah keegoisan, memikirkan diri sendiri. Dengan hanya berfokus pada kebutuhan dan ambisinya sendiri, orang kaya tanpa nama dalam perumpamaan Yesus lupa untuk mempertimbangkan kenyataan surgawi yang tidak terlihat. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 menjelaskan cetak biru ketidakegoisan, kerendahan hati dan kasih. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan dari prioritas kita, kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di sorga. Jadi, kalau keegoisan itu kita pelihara, tentu kita tidak akan masuk sorga, dan itu akan menimbulkan kegelisahan. Jadi, bagaimana caranya untuk tidak egois? Di sini dikatakan harus ada kerendahan hati, kasih, lalu kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Jadi tidak heran 10 hukum itu sering diterjemahkan orang. Kelompok pertama itu adalah kasih kepada Allah, dan kelompok 2 itu adalah kasih kepada sesama manusia, karena itu juga yang membuat orang itu tidak egois di dunia ini. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Selasa. Akar yang berikutnya adalah ambisi. Sering orang berpolemik dengan kata, apa sih salahnya ambisi? Apa sih bedanya ambisi dengan ambisius? Ya. Apakah salah ambisi? Sering banyak diperdebatkan hal-hal seperti itu. Nah, di pelajaran hari Selasa dipelajari tentang tentang ambisi. Apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan oleh penulis tentang ambisi di dalam pelajaran hari Selasa ini. Dikatakan demikian, kita jarang berdiskusi dengan orang lain tentang siapa yang terbesar di gereja kita, keluarga kita, atau tempat kita kerja. Kita mungkin sering memikirkannya, tetapi siapa yang benar-benar secara terbuka membicarakannya? Ya, ada orang berpikir siapa yang paling hebat di tempat ini ya? Ada, tapi mungkin orang hanya tersembunyi saja ya, sembunyi-sembunyi untuk membicarakan itu. Ini bukan pertama kalinya pertanyaan ini diajukan dalam komunitas pengikut Yesus dalam Matius 18 ayat 1. Mencatat para murid membawa pertanyaan kepada Yesus dan membingkainya dengan cara yang lebih abstrak. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Ini diperhaluslah bahasa. Sebenarnya mereka bertanya, siapa sih yang terbesar di antara kami ini? Kira-kira seperti itulah. Jawab Yesus melibatkan contoh langsung. Setelah memanggil seorang anak, dia menempatkan anak itu di tengah-tengah kelompok. Mata terbuka lebar, alis terangkat. Tindakan Yesus membutuhkan penjelasan dalam Matius 18 ayat 3. Sang guru juga menawarkan hal itu juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan tidak seperti anak kecil ini, karena kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, luar biasa. Yesus tegaskan, pada waktu murid-muridnya bertanya tentang siapakah yang terbesar, lalu dikatakan yang terbesar itu sebetulnya adalah seperti anak-anak ini. Ada apa rupanya dengan anak-anak itu? Saya pikir kita juga rasakan, pada waktu kita anak-anak nggak banyak angan-angan kita, nggak banyak keinginan kita, tapi setelah kita bertumbuh, dewasa, maka semakin banyaklah keinginan kita. Ya, saya mau ngambil sebuah ilustrasi saja. Saya pernah menyaksikan di YouTube ajang pencarian bakat. Kebetulan ini tidak terjadi di Indonesia. Saya sering, waktu luang saya lihat itu sedikit, karena saya senang menyaksikan orang-orang yang mempunyai bakat, lalu anak-anak kecil terutama yang punya bakat. Satu ketika ada seorang anak
Dia berumur sekitar ya 5 tahunan lah, lalu dia nyanyi. Nah, sebelum dia bernyanyi, para juri bertanya kepada dia, lalu ada satu juri tanya kepada dia, "Kalau kamu menang, apa yang akan kamu buat dengan uang yang banyak ini?" Lalu dia katakan, "Aku akan beli baju yang banyak, lalu baju ini akan ku berikan kepada orang-orang yang tidak punya baju." Lalu juri itu sangat terharu. Oh, oke, luar biasa. Nah, sementara di, episode yang lain saya melihat dia sudah dewasa, lalu dia katakan, "Kalau kamu menang, dapat uang banyak, apa yang kamu lakukan?" Lalu dia katakan, bukan anak tadi ya, ini, kontestan yang lain, "Saya akan beli rumah, saya akan jalan-jalan, dan lain sebagainya." Bayangkan, umur yang berbeda, mempunyai keinginan yang jauh berbeda. Anak-anak ini memikirkan bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, sementara yang lebih dewasa berpikir, "Aku tidak punya ini, makanya aku mau penuhi dulu keinginanku." Jadi seperti itulah yang diilustrasikan oleh Yesus. Harus seperti anak-anak ini, tidak banyak angan-angan, tidak banyak ambisi, ya. Ambisi anak-anak itu adalah yang sederhana saja. Ambisi kita, bagaimana caranya kita masuk dalam kerajaan surga. Oke, saya akan baca ini. Pertobatan adalah dasar untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Jadi, kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan pernah mengalami nikmatnya istirahat di dalam siapa? Dalam Kristus. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan bantuan dari luar. Kita tiba-tiba menyadari bahwa kita tidak dapat bergantung pada diri kita sendiri, tetapi harus bergantung pada Yesus. Kita mengalami transformasi nilai-nilai dan ambisi kita. Yesus memberitahu para murid-Nya, "Percaya kepadaku dan mengandalkan aku seperti anak ini, kebesaran sejati adalah melepaskan hak-hak Anda dan merangkul nilai-nilai kerajaan." Jadi kita membutuhkan pertolongan Yesus agar kita bisa terlepas dari ambisi-ambisi itu. Lalu yang berikutnya adalah kemunafikan. Ya, akar daripada kegelisahan adalah kemunafikan. Seorang munafik adalah seorang yang bersandiwara dan ingin terlihat menjadi seorang yang bukan dirinya. Istilah ini digunakan 7 kali dalam Matius pasal yang ke-23. Ya, di sini digambarkan tentang orang-orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Ini adalah dua kelompok orang Yahudi yang mempunyai status sosial cukup baik di antara orang-orang Yahudi, itu orang Farisi dan orang Saduki. Apa itu orang Farisi? Saudara-saudara baca di sini. Orang Saduki itu menghidupkan seorang kelompok yang kebanyakan kaya, sering dikaitkan dengan kelas elit imam. Mereka sangat Helenis, yaitu mereka yang berbicara bahasa Yunani dan menghidupkan dalam keluarga filsafat Yunani, itu kelompok. Nah, mereka ini hidupnya munafik. Menurut pelajaran kita, mereka tidak menunjukkan siapa diri mereka. Injil menunjukkan kepada kita persembahan kasih karunia Yesus dan pengampunan kepada para penjina, pemungut pajak, pelacur, dan bahkan pembunuh. Tetapi dia menunjukkan sedikit belas kasihan kepada orang-orang yang munafik. Rupanya Yesus tidak terlalu suka dengan orang, ya bukan tidak suka, memang tidak suka dengan orang-orang yang munafik, seperti orang Farisi dan juga orang Saduki. Tidak heran Yesus pernah katakan, "Hei kalian ular beludak." Dan sangat menyedihkan juga kalau kita tanya bagian kepemudaan, apa penyebab tertinggi atau apa penyebab utama orang-orang muda itu meninggalkan gereja? Salah satunya adalah kemunafikan. Dilihat pemimpin-pemimpin gereja yang kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang mereka bicarakan. Lalu apa yang harus dilakukan agar kemunafikan ini hilang dari kehidupan kita?
Tidak peduli seberapa tajam dan tegasnya kata-katanya, keterlibatan Yesus dengan orang-orang yang disebutnya orang munafik tetap penuh cinta dan perhatian, bahkan untuk orang-orang munafik. Tapi Yesus mencintai mereka walaupun Yesus tidak suka dengan sifat mereka. Belas kasihan ilahi kelihatan pada wajah anak Allah ketika ia menatapi bait suci dan kemudian pada para pendengarnya. Dalam suara yang tertahan-tahan oleh duka cita yang dalam dan air mata kepahitan, ia berseru, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadaku. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Jadi dengan kata lain, Yesus merindukan, mencintai orang-orang yang berzina, pemungut pajak yang tidak jujur, tetapi Yesus juga mencintai orang-orang yang munafik. Dengan kata lain, seperti pelajaran kemarin, kita harus apa? Bertobat. Baik, pelajaran hari Kamis, bagaimana caranya mencabut kegelisahan? Mengatasi kegelisahan harus selalu dimulai dengan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghindari kegelisahan ini, yaitu hanya dalam Yesus. Ada sebuah lagu yang pernah kami nyanyikan, lagu itu berkata demikian, hanya Yesus jawaban hidupku, bersama dia aku damai, bersama dia aku tenang, kegelisahan dalam hidup kita itu berangsur-angsur akan hilang. Hanya Yesuslah jawaban. Seperti yang dikatakan di pelajaran kita ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Pada waktu kita berada di jalan yang benar, tentu kita akan merasa apa? Merasa yakin dan tidak ada kekhawatiran. Zaman dulu, ya semasa saya masih sekolah, kalau kita mau mencari alamat yang belum pernah kita datangi, kita bertanya kepada orang di mana kita bertemu. Tapi zaman sekarang ada aplikasi yang canggih namanya GPS atau Google Map, yang umumnya disebut GPS, lalu Google membuat aplikasi itu yang namanya Google Map. Jadi pada waktu kita mengadakan satu perjalanan menuju satu alamat yang kita belum pernah datangi, kita akan merasa yakin kalau kita berada di Google Map itu, karena Google Map itu akan mengarahkan kita kemana kita pergi. Tapi pada waktu koneksi putus, lalu Google Map itu tidak bergerak poin yang ada di sana, tentu kita akan menjadi apa? Gelisah. GPS, Global Position System. Nah, di dalam kehidupan kekristenan saya punya istilah adalah GPS juga, God Prophetic System. Prophetic itu adalah nubuatan. Tuhan sudah memberitahukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Jadi pada waktu kita berada mempelajari nubuatan-nubuatan Tuhan, artinya kita berjalan di dalam Kristus, tentu hidup kita akan aman. Karena di dalam Kristus ada keyakinan, ada sebuah kepastian. Janganlah gelisah hatimu adalah undangan untuk hidup dalam antisipasi ketika kita merasa rendah. Dia mampu menempatkan kita di dataran yang lebih tinggi. Ketika kita bergumul dengan kegelapan dan dosa, dia adalah pribadi yang tidak hanya memulai, tetapi juga akan menyelesaikan pekerjaan baiknya di dalam apa? Di dalam kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Jumat, sekaligus konklusi pelajaran sahabat kita. Seperti biasa, saya akan bacakan dari kutipan yang ada di pelajaran hari Jumat. Baik. Tidak akan ada pertumbuhan atau menghasilkan buah dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Tidak ada pertumbuhan dan menghasilkan buah kalau egois. Jika engkau telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, engkau harus melupakan dirimu sendiri dan berusaha untuk menolong orang lain. Bicaralah tentang kasih Kristus, ceritakan tentang kebaikannya, lakukan setiap kewajiban yang ada,
pikul beban jiwa-jiwa di dalam hatimu, dan dengan segala usaha sekuat tenagamu berusaha untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Bila engkau menerima Roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Jadi ini ditulis di buku Seri Membina, hanya ditulis jilid 5 halaman 46 yang ditulis oleh Ellen G. White. Jadi pada waktu kita tidak memikirkan diri sendiri, memikirkan orang lain, maka di situ akan bertumbuh. Sama seperti ilustrasi lama, 2 ilustrasi lama yang mau saya sampaikan. Bagi saudara-saudara yang suka menyaksikan pertandingan tinju, jadi biasanya orang atau petinju yang semakin banyak memberikan pukulan kepada lawannya, maka dia akan mempunyai peluang untuk menjadi juara. Tapi kalau petinju itu hanya diam saja, tidak memberikan pukulan, kemungkinan besar dia akan kalah. Seperti itulah keegoisan dan kepedulian. Lalu yang kedua, ilustrasi ini ilustrasi lama juga. Jadi di satu tempat, satu ruangan, ada 2 meja makan yang panjang dan besar berisi banyak makanan. Lalu orang duduk di sekeliling meja makan itu masing-masing. Nah, di satu meja, sebelum ke sana, ada pemandangan yang menarik dari 2 meja ini. Setiap orang memegang sendok dan garpu yang ukurannya cukup panjang, yang mungkin selengan saya inilah ukurannya. Jadi di satu meja diperhatikan orang-orang yang di sana tuh ribut pada waktu dipersilakan makan oleh si pemilik ruangan itu atau yang mempunyai pesta itu. Ribut, tapi di meja yang satu tenang. Kenapa itu terjadi? Setelah dilihat, rupanya di meja yang tenang ini, karena sendok dan garpunya panjang-panjang, mereka saling menyuapi satu dengan yang lain. Sehingga semua orang yang ada di sana bisa menikmati makanan yang ada di meja itu. Sementara di meja yang lain, orang-orang yang duduk di sana itu memikirkan diri sendiri. Bagaimana caranya saya bisa menikmati makanan ini. Sehingga mereka tidak bisa menikmati karena sendok mereka cukup panjang, menyusahkan mereka untuk bisa memasukkan makanan ke mulut mereka. Jadi akar kegelisahan itu adalah 1, tidak menurut, 2, keegoisan, ambisi, dan juga kemunafikan. Itu semua adalah akar daripada kegelisahan. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa mempelajari sekolah Sabat Tuhan. Akar kegelisahan akan tercabut dari kehidupan kami apabila kami menghidupkan kehidupan Kristus di hati kami dan memikirkan orang lain di sekitar kami, ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Berdoa bagi seluruh pemirsa di mana mereka berada, Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka, Tuhanlah yang akan melindungi mereka. Dan pertemukan kami di lain waktu dalam suasana lebih baik lagi dari saat ini, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.